Halo Capricorn, ketemu lagi di channelnya Maila Tarot. Capri, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Capricorn, hari ini kita mengangkat judul yaitu Amazing, auramu mulai terpancar. Oke Capri, konsentrasi. Lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Capri bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Baik, Capri, kita mulai saja dengan kartu pertama. Di sini ada King of Swords. Kartu kedua. Di sini kita punya Nine of Swords. Kartu ketiga. Di sini kita punya Two of Cups. Kartu keempat. Di sini ada Six of Cups. Kartu kelima. Di sini kita punya Ten of Swords. Dan kartu yang keenam. Di sini kita punya Ten of Pentacles. Oke, maaf. Di kartu kelima tadi ada Ten of Wands ya. Dan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya The Hermit. Oke. Capricorn, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Amazing, auramu mulai terpancar. Oke Capri, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini ada The Hermit. Nah, di sini menggambarkan sepertinya sebentar lagi kamu akan mengalami beberapa peningkatan. Ada kemajuan, ada perkembangan yang signifikan di dalam kehidupanmu. Di mana kartu ini menggambarkan kamu telah mengenal dirimu sendiri dan kamu telah tahu batas kemampuanmu dan kamu sangat paham bagaimana menggunakan kemampuanmu, mempergunakan keterbatasanmu untuk sebuah keuntungan, untuk sebuah kemajuan di dalam kehidupanmu. Di mana saat ini kamu telah sepenuhnya kenal dengan dirimu sendiri. Nah, mungkin selama ini kamu adalah orang ya yang benar-benar mampu membawa keadaan, membawa situasi sebagai sahabat, sebagai partner tanpa menyalahkan keadaan tersebut. Saat ini kamu benar-benar mampu legowo, mampu menerima kenyataan, tetapi di situ kamu selipkan semangat, dedikasi, dan komitmen yang baik, sehingga dimanapun kamu berada, kamu mampu berkomunikasi dengan positif, dengan sangat terbuka, sehingga komunikasi inilah yang membuat orang-orang yang ada di sekitarmu merasa nyaman, merasa percaya terhadap dirimu. Nah, seketika setelah ada kenyamanan ini, maka auramu begitu muncul, kamu mulai dipercaya, dan kamu telah mampu membuktikan kualitas terbaik dari dalam dirimu, dan kamu mampu ya melihatkan sisi terbaik dirimu, yaitu ada ide-ide yang kreatif, ada pekerjaan, bisnis, dan usaha menjadi lebih maju, lebih berkembang karena ada semangat di situ, karena ada kemampuan dari dalam dirimu sehingga memiliki kualitas dari hasil karyamu. Dan inilah yang menarik kesempatan, yang membuka peluang dari orang-orang yang ada di sekitarmu untuk berikan kepada dirimu, karena mereka telah melihat ya aura yang begitu positif, aura yang begitu bersinar dari dalam dirimu, karena ya, ada pemikiran yang selalu positif, ada prasangka yang selalu baik, kamu selalu
memanfaatkan keadaan dan situasi, serta kamu selalu berprasangka baik terhadap hal apapun di dalam kehidupanmu, terhadap keadaan, terhadap pencipta, maupun terhadap orang-orang yang ada di lingkunganmu. Nah, inilah yang memancarkan aura yang begitu positif dari dalam dirimu, sehingga tumbuh rasa percaya dari pihak-pihak, dari orang-orang yang ada di sekitarmu, dan mereka mulai tertarik untuk memperhatikanmu, tergugah untuk menilai hasil dari pekerjaanmu, hasil dari bisnis dan usahamu, sehingga mereka mulai memberikan tawaran pekerjaan, ada peluang, kesempatan emas di dalam kehidupanmu yang akan mampu kamu pergunakan untuk membawa peningkatan, membawa kemajuan, membawa kesuksesan di dalam kehidupanmu dengan sangat cepat. Oke, inilah mungkin suatu peristiwa, suatu kejadian yang benar-benar membuatmu takjub. Kamu begitu amazing karena kamu tahu auramu saat ini mulai begitu terpancar indah, terpancar begitu positif. Dan kamu mulai mampu memanfaatkan dan menunjukkan kualitas terbaik dari hasil karyamu. Dan kamu tidak ingin membuat mereka ragu kembali terhadap dirimu. Oke, itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu yang pertama ya. Di sini kita punya King of Swords. Nah, inilah yang menggambarkan kesiapan bahwa saat ini kamu telah sangat ready untuk menghadapi setiap permasalahan, setiap keadaan, setiap situasi yang terjadi di dalam kehidupanmu, baik pekerjaan, bisnis dan usaha, ataupun di dalam kegiatanmu di lingkungan sosialmu sehari-hari. Di mana saat ini kamu telah mampu menjadi seseorang yang selalu memberi rasa nyaman dimanapun kamu berada. Karena ada komunikasi yang begitu positif, yang begitu terbuka yang kamu bangun. Dan kamu ingin selalu andil, ikut serta di dalam kesusahan, di dalam permasalahan orang-orang yang ada di sekitarmu dengan cara memberikan ide, dengan cara memberikan pandangan, dengan cara menceritakan pengalaman-pengalaman yang baik yang kamu miliki. Nah, hal inilah yang menjadi timbal balik yang membuat mereka, orang-orang yang ada di sekitarmu, juga melakukan hal yang sama terhadap dirimu. Jadi saat ini kamu begitu dipermudah, ada kemudahan bagi dirimu untuk setiap kegiatanmu. Karena kamu bangun komitmen dan komunikasi yang sangat baik dimanapun kamu berada. Makanya saat ini kamu sangat percaya diri sekali, sangat siap sekali untuk menuju masa depan yang terang benderang, masa depan yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Makanya di sini tergambar kamu akan siap menghadapi setiap masalah, setiap situasi dan setiap keadaan yang akan terjadi di dalam kehidupanmu. Oke, kita lanjut ke kartu yang kedua. Di sini ada Nine of Swords. Nah, ada kalanya pada keadaanmu yang lalu, kamu pernah berpikiran negatif, pernah merasa takut dan gelisah karena mungkin saat itu kamu belum mengerti, belum mengenal dirimu sendiri. Saat itu kamu benar-benar dihantui oleh keadaanmu yang lalu, di mana keadaanmu dulu mungkin tidak baik-baik saja, tidak ada kemajuan, tidak ada perkembangan. Oke? Nah, hal inilah yang membelenggu pikiranmu pada saat itu. Sehingga pada satu ketika, di saat kamu benar-benar ingin membawa perubahan di dalam kehidupanmu, dan seketika itulah kamu bertemu dengan orang-orang yang tepat. Bertemu dengan lingkungan yang baik. Dan seketika itu kamu diberi pandangan, diberi motivasi sehingga kamu mampu keluar dari pikiran negatif pada saat itu, keluar dari ketakutan dan kegelisahanmu pada saat itu, sehingga kamu mulai percaya diri kembali, kamu mulai bersemangat kembali, dan dari situlah
kamu mulai melakukan hal yang sama untuk kehidupanmu. Kamu selalu memberi pandangan yang baik, selalu memberi ide-ide dan gagasan yang baik terhadap orang-orang yang ada di sekitarmu, dan seketika itulah komunikasi yang sangat positif selalu terbangun dimanapun kamu berada. Dan setelah ada komunikasi yang baik, dari situlah muncul peluang, muncul kesempatan, ya, muncul kerjasama yang tercipta dari rasa nyaman dan rasa percaya yang ditumbuhkan dari komunikasi yang positif yang kamu bangun saat ini. Oke, kita lanjut ya ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya Two of Cups. Nah, inilah yang menggambarkan akan ada komitmen, akan ada saling memahami, akan ada cinta yang saling bersambut antara kamu dan dia. Oke? Kenapa ini bisa tiba-tiba terjadi? Nah, mungkin di sini setelah kamu merubah pola pandangmu, ya, cara berpikirmu, caramu memandang dunia, menyikapi keadaan dan situasi, dan seketika itulah aura dan pesonamu begitu muncul, tampak indah dari raut wajahmu, dari tatapan matamu, dari caramu berkomunikasi, dan dari penampilanmu pada saat ini. Sehingga ada beberapa orang, lawan jenismu yang saat ini benar-benar terkoneksi dengan dirimu. Dan salah satu di antaranya adalah seseorang yang selama ini kamu sukai. Tetapi selama ini kamu pendam rasa ini karena mungkin kamu merasa dia ataupun kamu tidak pantas untuknya. Karena kalian berada di status sosial yang berbeda. Dan seketika sudah ada perubahan di dalam dirimu, mulai tampak masa depan yang cerah, mulai banyak peluang, mulai banyak tawaran-tawaran pekerjaan, sehingga finansialmu menjadi lebih mapan. Dan seketika itulah kamu mulai yakin bahwa seseorang ini benar adanya diciptakan untuk dirimu. Dan kamu mulai percaya diri, makanya akan ada saling berkomitmen, akan ada saling tukar-menukarkan janji antara kamu dan seseorang yang memiliki kriteria yang sesuai dengan keinginanmu selama ini. Makanya ada cinta yang saling bersambut. Dengan kata lain, akan ada hubungan asmara yang terjalin dalam kehidupanmu sebentar lagi. Oke, kita lanjut ya ke kartu yang keempat. Di sini kita punya Six of Cups. Nah, ini yang menggambarkan masa lalu. Oke, masa lalu menjadi sejarah berharga di dalam kehidupanmu. Dan masa lalulah yang kamu pelajari, yang kamu jadikan guru terbaik di dalam kehidupanmu, sehingga saat ini kamu telah benar-benar mengenal dirimu sendiri dan benar-benar mengetahui batas kemampuanmu dan benar-benar tahu di mana kelebihan dan kekuranganmu, sehingga apapun langkahmu ke depan, apapun ide dan gagasanmu untuk menuju sebuah kesuksesan, kamu telah format, kamu telah rangkai sedemikian rupa karena kamu tahu batas limitmu, karena kamu tahu batas kemampuanmu. Dan ini kamu pelajari dari masa lalu, dari sejarahmu yang lalu yang begitu berharga, karena kamu jadikan sebuah pelajaran yang sangat bermanfaat untuk kehidupanmu ke depannya. Oke, kita lanjut ya ke kartu yang kelima. Di sini ada Ten of Wands. Nah, ini menggambarkan ada tanggung jawab yang besar di pundakmu. Ada beban yang berat yang kamu pikul saat ini. Tetapi kamu mampu untuk mengatasinya, di mana saat ini kamu benar-benar tampak sebagai seseorang yang ingin membahagiakan, yang ingin memberi kenyamanan, yang ingin memenuhi setiap kebutuhan orang-orang yang kamu sayangi. Kenapa tidak? Karena ada perbaikan, karena ada finansial yang kembali mapan di dalam kehidupanmu, dan kamu akan lebih mampu untuk membahagiakan orang-orang yang kamu sayangi, dan tentunya untuk lebih banyak berbagi terhadap orang-orang yang ada di sekitarmu.
Oke, jadi sepertinya perbuatan baikmu inilah tanggung jawab yang besar ya yang kamu mampu melewatinya inilah sebagai ganjaran, sebagai balasan hidupmu begitu banyak didatangi dengan keberkahan. Ya, ada kesempatan, ada peluang, ada tawaran pekerjaan yang selalu datang ke dalam kehidupanmu dan tentunya ya ada finansial yang mengalir deras dan kamu tidak menikmatinya sendiri. Kamu nikmati, kamu bagikan untuk membahagiakan orang-orang yang ada di sekitarmu. Oke, kita lanjut ya ke kartu yang terakhir. Di sini ada Ten of Pentacles. Nah, inilah yang menggambarkan rasa aman, rasa nyaman, rasa bahagia, dan rasa senang. Ya, akan hadir di dalam kehidupanmu. Kenapa? Karena setiap kebutuhanmu, setiap kebutuhan orang-orang yang kamu sayangi, keluargamu, kedua orang tuamu, dan tentunya pasanganmu saat ini sudah mampu kamu penuhi dengan baik. Karena ada kemajuan, karena ada peningkatan di dalam kehidupanmu yang secara signifikan terjadi. Nah, hal ini benar-benar membuatmu begitu takjub, begitu amazing ya melihat kejadian ini dan kamu tidak henti-hentinya untuk terus bersyukur, untuk terus berterima kasih terhadap hal-hal apapun, terhadap Sang Penciptamu, terhadap alam semesta maupun terhadap orang-orang dan lingkungan yang tepat yang saat ini yang kamu temui dan kamu untuk ya, caramu bersyukur salah satunya adalah dengan berbagi, dengan membahagiakan orang-orang yang kamu sayangi. Makanya setiap keadaanmu saat ini, ya, yang kamu rasakan adalah sebuah kenyamanan, rasa aman, rasa bahagia, dan rasa happy yang tidak terhingga yang kamu rasakan saat ini. Oke, Capricorn, saya rasa itulah pembacaan kita kali ini dan semoga ya temanku Capricorn benar-benar akan mampu memancarkan aura ya yang begitu indah, yang begitu positif dari dalam dirimu dengan cara berprasangka baik, dengan cara berpikir positif dan dengan cara mengenal dirimu lebih dalam. Nah, dengan begitu kamu akan tahu di mana kemampuanmu, di mana kelebihan dan kekuranganmu dan akan kamu pergunakan untuk membawa perubahan, peningkatan dan kemajuan di dalam kehidupanmu. Semoga ya Capricorn, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.